Suamiku yang selama ini kucintai ternyata menikamku dari belakang. Saat kudapati dia bergandengan tangan dengan pelakor di mall, darahku mendidih. Aku tidak hanya melabrak mereka, tapi juga membuat seisi mall gaduh menyaksikan harga diriku yang diinjak. Aku bersumpah, mereka berdua akan menyesali hari itu selamanya. Namaku Aurel. Aku perempuan biasa yang mencoba menjalani peran sebagai istri dengan segala keterbatasan. Usia pernikahanku dengan Fahri sudah masuk tahun kelima. Orang mengenalnya sebagai pria yang supel, pandai bergaul, dan punya usaha properti kecil yang cukup berkembang. Dari luar, kehidupan kami terlihat nyaris sempurna, rumah yang cukup nyaman, kendaraan pribadi, dan kebutuhan sehari-hari yang tak pernah kekurangan. Tapi apa yang orang lihat di permukaan tak selalu sama dengan yang benar-benar kurasakan. Di balik senyum Fahri di hadapan teman dan keluarga, aku menyaksikan wajah yang semakin asing ketika hanya ada kami berdua. Ia jarang bicara, jarang bercanda, bahkan jarang menyentuh tanganku. Semua alasan yang dulu membuatku jatuh cinta seolah menguap begitu saja. Ada dinding tak kasat mata yang memisahkan kami. Aku sempat menyalahkan diriku sendiri. Mungkin aku kurang memperhatikan penampilan, terlalu sibuk dengan urusan rumah, atau terlalu menuntut. Namun, semakin ku coba memperbaiki diri, semakin terasa jaraknya. Malam itu, aku baru saja selesai mencuci piring ketika Fahri pulang. Wajahnya lelah, tapi entah kenapa tidak seperti lelah orang yang seharian bekerja. Dia lebih sering menunduk ke arah ponselnya, jari-jarinya sibuk mengetik pesan. "Mas capek? Mau aku bikinkan teh hangat?" tanyaku pelan. "Enggak usah, aku udah minum di luar," jawabnya singkat tanpa menoleh. Jawaban itu seperti pisau kecil yang menusuk dada. Sejak kapan teh buatanku tidak lagi berarti? Aku menelan ludah, menahan kata-kata yang ingin meluncur. Aku memilih diam, tapi mataku tetap menatapnya lekat. Aku ingin tahu siapa yang lebih penting dari istrinya sendiri. Pagi berikutnya, aku beres-beres mobil Fahri. Aku menemukan tisu beraroma parfum feminin, aroma yang asing bagiku. Aku tak pernah memakai parfum semahal itu. Tanganku gemetar ketika meremas tisu itu. Dalam hatiku muncul bisikan yang tak ingin ku percayai. Ada perempuan lain. Hari-hari setelahnya, aku mulai memperhatikan pola Fahri. Ia selalu pulang lebih malam, kadang berdalih ada pertemuan kerja. Teleponnya lebih sering bergetar, tapi ia cepat-cepat menggeser layar agar aku tidak sempat melihat. Aku mencoba bertanya, tapi jawabannya selalu singkat, bahkan dingin. Sore itu, saat ia tertidur di sofa, ponselnya tergeletak di meja. Aku menahan napas, jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Dengan tangan bergetar, aku membuka layar dan mencoba melihat notifikasi terakhir. Hanya sekilas, tapi cukup membuatku kehilangan pijakan. Ada nama Wulan dengan ikon hati di sampingnya. Pesannya jelas, "Jangan lupa malam ini, aku sudah rindu. Jangan lama-lama ya." Seolah dunia berhenti berputar. Rasanya seluruh tubuhku kaku, wajahku panas, dan mataku berair. Aku ingin marah, ingin membangunkannya dan menuntut penjelasan, tapi ada suara lain dalam hatiku. "Belum saatnya, Aurel. Jangan gegabah. Kau butuh bukti yang lebih kuat." Aku menutup ponselnya pelan, meletakkannya kembali di meja. Aku berjalan ke kamar dengan langkah berat, sementara di dadaku bergemuruh badai yang tak bisa kutahan. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian di rumahku sendiri. Malam itu aku berbaring tanpa bisa memejamkan mata. Mataku menatap langit-langit kamar, pikiranku penuh tanya. Siapa sebenarnya Wulan? Sejak kapan Fahri menjalin hubungan dengannya? Dan bagaimana mungkin aku, yang selalu berusaha setia, justru dikhianati oleh orang yang paling kupercaya? Aku tahu satu hal pasti, aku tidak bisa terus begini. Jika Fahri berani mempermainkanku,
aku akan menemukan caranya untuk melawan. Tapi sebelum itu, aku harus mencari kebenaran yang lebih jelas. Itu adalah awal dari sebuah luka yang kelak mengubah seluruh hidupku. Sejak menemukan pesan dari seorang perempuan bernama Wulan di ponsel Fahri, hari-hariku tidak pernah sama lagi. Setiap kali ia keluar rumah, setiap kali ponselnya bergetar, dadaku terasa sesak. Aku seperti berjalan di atas bara, menunggu kapan luka ini akan benar-benar membakar habis kesabaranku. Aku masih mencoba bersikap normal. Masih menyiapkan sarapan, masih menanyakan kabarnya, masih menutup semua rasa curiga dengan senyum hambar. Tapi di balik itu, aku mulai menyusun rencana untuk mengungkap kebenaran. Aku tidak mau menuduh tanpa bukti, karena Fahri pasti akan menyangkal, dan aku yang akan dianggap istri penuh prasangka. Kesempatanku datang beberapa hari kemudian. Saat ia mandi, ponselnya tertinggal di meja makan. Tanganku gemetar ketika mengambilnya. Kali ini aku memberanikan diri membuka aplikasi pesan. Ada puluhan chat yang sudah mereka tukar. Panggilan mesra, janji untuk bertemu, bahkan beberapa foto Wulan yang dikirim dengan emoji hati. Jantungku berdegup kencang ketika membaca satu pesan. "Mas, nanti malam kita makan di tempat biasa ya. Aku kangen banget. Jangan lupa bawa sesuatu yang aku minta kemarin." Aku tidak tahu apa yang diminta Wulan, tapi jelas Fahri menuruti semua keinginannya. Air mataku jatuh begitu saja. Selama ini aku yang setia menunggu di rumah, tapi perhatian dan uang Fahri justru mengalir ke perempuan lain. Aku tak bisa menahan diri. Aku menyalin nomor Wulan ke ponselku sendiri. Malamnya, saat Fahri keluar dengan alasan rapat mendadak, aku mencoba melacak lewat aplikasi ojek online. Lokasi terakhirnya berhenti di sebuah kafe cukup terkenal di pusat kota. Hatiku semakin panas. Keesokan harinya, aku mencoba mencari tahu siapa Wulan. Dari akun media sosialnya yang terkunci, aku hanya bisa melihat foto profil samar, seorang perempuan dengan senyum percaya diri, berambut panjang terurai. Tapi wajah itu tidak asing bagiku. Aku pernah melihatnya sekali, di acara keluarga Fahri beberapa bulan lalu. Ia dikenalkan hanya sebagai teman lama. Saat itu aku tidak curiga, karena sikapnya ramah dan tidak menonjol. Rupanya, itu hanya topeng. Aku teringat ucapan Bu Ulfa, mertuaku, beberapa minggu lalu. Ia sempat menyindirku dengan kalimat, "Kamu itu harus bisa lebih jaga suami, Rel. Lelaki kalau tidak dirawat, gampang lari ke lain hati." Waktu itu aku hanya tersenyum pahit. Tapi sekarang aku curiga, jangan-jangan Bu Ulfa sudah tahu ada perempuan lain. Bahkan mungkin ia diam-diam merestui Fahri dengan Wulan. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang tamu. Rasa marah, kecewa, dan sakit hati bercampur jadi satu. Aku merasa dipermainkan di rumah sendiri. Aku menggenggam erat ponselku sambil menatap nomor Wulan yang sudah kusimpan. Ada dorongan besar untuk langsung menelponnya, melabraknya saat itu juga. Tapi lagi-lagi, suara di kepalaku menahan, belum saatnya. Kau harus tahu lebih banyak sebelum bertindak. Aku menarik napas panjang. Kalau benar Wulan adalah ancaman, aku harus punya cara untuk menyingkirkannya, bukan hanya sekadar meluapkan amarah. Aku tidak ingin menjadi bahan tertawaan Fahri dan Wulan. Aku ingin mereka menyesal. Hari-hari berikutnya, aku mulai bergerak diam-diam. Aku pura-pura tidak tahu apa-apa, tapi aku menyalin bukti percakapan mereka, mengambil foto-foto layar, dan menyimpannya rapi di folder tersembunyi. Aku juga mulai sering meminta bantuan Laras, sahabatku yang bekerja di mall. Dari mulutnya, aku mendengar kabar bahwa Fahri dan Wulan kerap terlihat makan berdua di restoran mall tempatnya bekerja. Setiap detail kecil semakin menguatkan dugaanku.
Bukan hanya selingkuh biasa, Fahri benar-benar membangun dunia baru bersama Wulan. Dunia yang tidak ada aku di dalamnya. Aku duduk termenung malam itu, menatap ponsel dengan bukti yang menumpuk. Tubuhku lelah, tapi pikiranku tidak bisa berhenti berputar. Ada satu pertanyaan yang menekan dadaku, sampai kapan aku harus diam? Aku tahu jawabannya, tidak lama lagi. Aku akan mencari celah, momen yang tepat, untuk mempermalukan mereka. Kalau mereka tega membuatku menderita diam-diam, aku akan pastikan seluruh dunia tahu kebusukan mereka. Itulah sumpah yang kubisikkan dalam hati malam itu, sumpah seorang istri yang dikhianati. Hidupku sudah cukup berat dengan kenyataan bahwa Fahri mengkhianatiku. Namun, rupanya beban itu masih ditambah oleh keluarga besarnya, terutama Bu Ulfa, mertuaku. Sejak awal pernikahan, hubungan kami memang tidak pernah benar-benar harmonis. Bu Ulfa selalu melihatku dengan tatapan menilai, seakan-akan aku tidak pernah cukup baik untuk anaknya. Apapun yang kulakukan, selalu salah di matanya. Jika aku masak sayur, katanya kurang bumbu. Kalau aku mengurus rumah, katanya masih kurang bersih. Dan sekarang, di tengah badai rumah tanggaku, kata-katanya semakin menusuk. Sore itu aku datang ke rumah mertua, memenuhi undangan makan bersama. Aku sudah menduga akan ada sindiran, tapi aku tidak menyangka akan setajam itu. Aurel, suara Bu Ulfa terdengar tegas, bahkan sebelum aku sempat duduk. Kamu itu harus bisa jaga suami. Jangan terlalu sibuk dengan urusan rumah aja, apalagi cuma masak sama nyuci. Lelaki kalau nggak diperhatikan, bisa cari perhatian di luar. Jangan sampai itu terjadi. Aku tercekat. Rasanya seperti ditampar, padahal ia bicara seolah hanya memberi nasihat. Aku menunduk, berusaha menahan air mata. Kalau saja ia tahu, apa yang ia khawatirkan sudah benar-benar terjadi. Bukan karena aku tidak memperhatikan Fahri, tapi karena Fahri memang tidak lagi peduli padaku. Mas Fahri itu lelaki mapan, punya usaha, banyak relasi, lanjut Bu Ulfa dengan nada setengah menyombongkan. Perempuan di luar sana banyak yang naksir. Kamu yang harus pintar jaga diri supaya dia nggak pindah hati. Aku tersenyum kaku, padahal dalam hati aku ingin berteriak, Bu, anakmu sudah pindah hati. Dan perempuan itu bernama Wulan. Untunglah Pak Hendra, ayahku, mencoba menenangkan situasi. Beliau menepuk bahuku dengan lembut, memberi tatapan penuh pengertian. Sabar, Rel. Rumah tangga itu memang ada ujiannya. Jangan disimpan sendiri. Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik dengan suamimu. Aku hanya mengangguk. Aku tidak ingin membuka aib di hadapan mereka. Belum saatnya. Namun dalam diam, aku mulai curiga. Mengapa Bu Ulfa begitu percaya diri menyinggung soal perempuan lain? Apakah ia sekadar bicara asal, atau sebenarnya sudah tahu perselingkuhan Fahri dengan Wulan? Dugaan itu membuat dadaku semakin sesak. Bagaimana mungkin seorang ibu merestui anaknya menyakiti istrinya sendiri? Malamnya, aku pulang dengan hati yang remuk. Di perjalanan, Fahri hanya sibuk dengan ponselnya, tertawa kecil membaca pesan. Aku tahu betul siapa pengirimnya. Dan ia sama sekali tidak peduli pada wajahku yang muram sepanjang jalan. Sesampainya di rumah, aku menutup pintu kamar dengan pelan. Air mataku pecah tanpa bisa kutahan. Rasanya aku terjepit dari dua sisi. Dikhianati suami, disalahkan mertua. Aku tidak punya tempat bersandar kecuali diriku sendiri. Aku menatap cermin, menatap wajahku yang lelah. Untuk sesaat, aku hampir percaya kata-kata Bu Ulfa. Mungkin memang aku yang kurang. Tapi kemudian, aku ingat semua bukti yang sudah kukumpulkan. Foto, chat, lokasi pertemuan. Tidak, aku bukan penyebab semua ini.
Fahri dan Wulanlah yang memilih jalan kotor itu. Malam itu aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan lagi membiarkan diriku disalahkan. Kalau mereka berani mempermainkanku, aku akan tunjukkan siapa sebenarnya yang salah. Aku mulai merencanakan sesuatu. Bukti-bukti yang kusimpan akan berguna, tapi aku butuh lebih dari itu. Aku butuh cara agar Fahri dan Wulan tidak hanya ketahuan, tapi juga dipermalukan. Dan jika benar Bu Ulfa tahu sejak awal, maka ia pun akan ikut menanggung malu. Aku menarik napas panjang. Hatiku memang terluka, tapi luka itu memberiku kekuatan. Aku tidak akan menyerah. Aku akan bertahan, bukan sebagai korban, melainkan sebagai seseorang yang siap melawan. Dalam diam, aku tahu satu hal, badai besar sedang menunggu. Dan aku akan menjadi orang yang menyalakannya. Setelah malam penuh tangisan itu, aku sadar satu hal, aku tidak bisa hanya duduk diam menunggu Fahri berubah. Tidak ada yang akan berubah kalau aku tidak bertindak. Aku sudah terlalu lama bersabar, terlalu lama menutup mata demi menjaga nama baik rumah tangga. Kini saatnya aku mulai menyusun strategi. Aku butuh sekutu. Seseorang yang bisa kupercaya, yang tidak akan mengkhianatiku. Pilihanku jatuh pada Laras, sahabatku sejak SMA. Kami memang berbeda jalan hidup. Aku menjadi ibu rumah tangga, sementara dia sibuk bekerja di sebuah mall besar sebagai supervisor event. Tapi justru karena itu, aku tahu Laras bisa menjadi mata dan telingaku. Aku sudah nggak tahan, Ras, kataku saat kami bertemu diam-diam di sebuah warung kecil dekat rumahku. Suaraku bergetar, tapi mataku menyala penuh amarah. Fahri selingkuh sama perempuan itu. Namanya Wulan. Aku punya buktinya. Laras menatapku dengan serius. Ia menggenggam tanganku erat. Aku tahu kamu kuat, Rel. Kalau kamu sudah siap, kita bisa lakukan sesuatu. Kebetulan aku sering lihat seorang pria mirip Fahri datang ke mall tempatku kerja. Sama perempuan cantik, rambut panjang. Bisa jadi itu Wulan. Hatiku berdebar. Jadi benar, Fahri dan Wulan sering bertemu di mall itu. Kamu yakin? Tanyaku dengan suara nyaris berbisik. Yakin. Dan mereka bukan sekadar makan. Beberapa kali aku lihat Fahri bawain kotak hadiah, terus kasih ke perempuan itu di meja pojok restoran. Seperti kayak orang pacaran. Kata-katanya membuat dadaku terasa sesak, tapi sekaligus menyalakan api dalam diriku. Semua puzzle mulai tersusun. Fahri tidak sekadar main-main, dia benar-benar membangun hubungan serius dengan Wulan. Ras, aku butuh bantuanmu, kataku mantap. Kalau mereka ketahuan, aku nggak mau cuma punya bukti di HP. Aku mau semua orang tahu kebusukan mereka. Aku mau mereka malu di depan umum. Laras mengangguk tanpa ragu. Kalau begitu, kita harus bikin skenario. Kamu harus muncul di saat yang tepat, di tempat yang gak bisa mereka hindari. Beberapa hari kemudian, Laras memberiku kabar. Fahri sudah memesan meja khusus di sebuah restoran mewah di mall. Dari informasi staf, malam itu ia berencana membawa cincin untuk Wulan. Aku nyaris tak percaya. Jadi benar, Fahri ingin melamar selingkuhannya, sementara aku masih sah menjadi istrinya. Aku menangis lama malam itu. Bukan karena sedih lagi, tapi karena marah. Amarah yang membakar habis semua rasa takut dalam diriku. Kalau itu yang mereka rencanakan, aku akan hadir. Dan aku tidak hanya akan hadir, aku akan pastikan semua orang melihat apa yang mereka lakukan. Rel, kamu yakin sanggup? Tanya Laras lewat telepon. Aku harus sanggup, jawabku tegas. Ini bukan cuma tentang aku. Ini tentang harga diriku yang mereka injak-injak.
Aku tidak akan biarkan Fahri dan Wulan hidup tenang dengan kebohongan. Aku mulai menyiapkan semuanya. Bukti chat sudah aman kusimpan. Nomor Wulan sudah ada di tanganku. Kini tinggal menunggu momen itu, malam di mana semua topeng akan terbuka. Malam terasa panjang. Aku sering termenung di depan cermin, membayangkan bagaimana ekspresi Fahri saat melihatku muncul di tengah momen indahnya bersama Wulan. Aku membayangkan wajah Wulan yang pucat, malu di depan kerumunan. Dan aku, berdiri tegak, bukan lagi sebagai korban, melainkan sebagai seseorang yang berani melawan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Mungkin pernikahanku benar-benar berakhir. Mungkin keluarganya akan semakin membenciku. Tapi aku tidak peduli. Yang kupedulikan hanyalah satu, kebenaran harus terungkap. Dan aku akan menjadi orang yang membuka semuanya. Hari itu, dadaku terasa sesak sejak pagi. Aku tahu malam nanti Fahri akan pergi menemui Wulan. Semua sudah diatur, Laras memberitahu jadwal reservasi meja yang dipesan Fahri di restoran mall. Aku hanya perlu menunggu saat yang tepat untuk muncul. Tapi sebelum momen itu tiba, aku memutuskan untuk mengamati dari jauh. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri, bagaimana wajah mereka ketika bersama. Aku ingin memastikan semua bukti yang kumiliki benar-benar nyata. Sore itu aku berdandan sederhana. Aku mengenakan kerudung hitam dan masker, berharap tidak ada yang mengenaliku. Hatiku berdebar saat menaiki eskalator mall. Suara musik lembut yang biasanya terasa menenangkan, kini justru membuatku mual. Laras sudah menunggu di lantai 2. Mereka baru aja datang, bisiknya sambil menunjuk ke arah restoran. Aku mengikuti pandangannya, dan di sanalah mereka. Fahri dan Wulan berjalan berdampingan dengan wajah penuh tawa. Tangannya menggandeng tas belanjaan, sementara Wulan terlihat manja, sesekali meraih lengan Fahri seperti pasangan muda yang sedang kasmaran. Aku menggenggam ponselku erat, menahan amarah yang membuncah. Rasanya ingin langsung melabrak mereka, tapi aku tahu belum saatnya. Aku harus sabar, menunggu momen yang lebih tepat. Dari balik kaca restoran, aku melihat Fahri menarik kursi untuk Wulan. Sikap sopan yang sudah lama hilang dariku, ternyata masih ia berikan untuk orang lain. Wulan tersenyum manis, menerima segelas minuman yang ditawarkannya. Mereka terlihat seperti sepasang kekasih yang sempurna, dan itu membuatku hampir muntah. Rel, tenang dulu, Laras menepuk bahuku. Kalau kamu masuk sekarang, semua bisa berantakan. Tunggu sampai momen pemberian cincin, baru kita gebrak. Aku mengangguk, meski air mataku sudah menggenang. Aku kuat, Tras. Aku harus kuat. Selama hampir 1 jam, aku mengintai mereka. Aku mendengar percakapan samar dari arah meja mereka. Kata-kata manis, tawa renyah, dan rencana masa depan. Yang paling menyakitkan adalah ketika Fahri berkata, "Setelah semua ini selesai, aku janji akan lebih sering bawa kamu ke sini. Kamu berhak dapat yang terbaik, Wul." Aku nyaris berteriak mendengarnya. Setelah semua ini selesai? Apakah maksudnya setelah menceraikanku? Setelah menghancurkan rumah tangga kami? Ada satu hal yang lebih membuatku curiga. Dari pembicaraan mereka, aku menangkap isyarat bahwa Wulan tidak hanya mengejar cinta. Beberapa kali ia menyinggung soal uang, soal rencana bisnis, bahkan soal properti yang dikelola Fahri. "Mas, jangan lupa ya soal tanah yang kemarin. Aku butuh itu buat modal." Kalimat itu menusukku. Jadi benar, Wulan bukan hanya merampas suamiku, tapi juga memanfaatkan hartanya. Aku menggertakkan gigi. Kalau memang begitu, Fahri bukan hanya buta oleh cinta, tapi juga sedang diperas. Menjelang malam, aku melihat pelayan restoran membawa sebuah kotak kecil berwarna merah. Kotak itu diletakkan di meja mereka dengan hati-hati.
Wulan menatap Fahri dengan senyum penuh arti, sementara Fahri terlihat gugup tapi bahagia. Dadaku bergetar hebat. Aku tahu apa isi kotak itu. Cincin. Cincin yang seharusnya menjadi lambang kesetiaan, kini akan ia berikan pada perempuan lain, padahal aku masih istrinya yang sah. Tanganku bergetar meraih ponsel. Aku mengaktifkan kamera, merekam dari jauh. Laras pun bersiap, memberikan kode dengan anggukan. Ini dia momennya, Rel. Besok, semua orang akan tahu siapa sebenarnya Fahri dan Wulan. Aku menarik napas panjang. Malam itu, aku tidak hanya menyaksikan pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Aku juga menyaksikan bagaimana dua orang yang kucintai dan kukenal, suamiku dan seorang teman keluarga, berubah menjadi wajah asli yang penuh kebohongan. Aku tahu satu hal, aku tidak akan lagi mundur. Malam itu, sumpahku semakin kuat. Aku akan melabrak mereka di depan semua orang. Aku akan membuat mereka menanggung malu sebesar-besarnya. Langkahku terasa berat, tapi amarah di dadaku menjadi bahan bakar yang menuntunku. Kotak merah itu kini sudah ada di tangan Fahri. Aku tahu, jika aku diam malam ini, segalanya akan berakhir. Aku tidak boleh kalah. Aku tidak boleh membiarkan mereka berpura-pura bahagia sementara aku diinjak harga dirinya. Aku berdiri, menurunkan masker yang sejak tadi menutupi wajahku. Nafasku memburu. Laras menepuk punggungku sebagai tanda dukungan terakhir. Sekarang, Rel. Tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Dengan detak jantung yang hampir meledak, aku melangkah masuk ke restoran. Derap sepatuku terdengar jelas di lantai marmer, membuat beberapa pasang mata menoleh. Aku tidak peduli. Pandanganku hanya tertuju pada satu meja di sudut, tempat Fahri sedang berlutut di hadapan Wulan, kotak cincin terbuka di tangannya. Berhenti, Fahri. Suaraku menggema memenuhi ruangan. Seketika suasana hening. Musik berhenti terdengar, para pelayan membeku, dan semua pengunjung menoleh ke arahku. Wulan memucat, sedangkan Fahri terlonjak kaget, wajahnya kehilangan warna. Aku melangkah mendekat, menatap mereka dengan sorot mata yang penuh api. Benar-benar tegak kamu, Fahri. Aku istrimu yang sah. Tapi di depan umum kau ingin melamar perempuan ini, suaraku bergetar tapi lantang. Bisik-bisik mulai terdengar di sekeliling. Beberapa orang mengangkat ponsel, merekam kejadian itu. Aku tahu video ini akan menyebar, dan aku tidak peduli. Biarlah dunia tahu siapa mereka sebenarnya. Fahri mencoba berdiri, wajahnya panik. Aurel, dengar aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Aku memotong kalimatnya. Air mataku mengalir, tapi suaraku tetap keras. Sudah berbulan-bulan aku merasa kamu berubah. Kamu pulang larut, jarang bicara, selalu sibuk dengan alasan pekerjaan. Dan ternyata, semua itu hanya untuk ini? Untuk bersenang-senang dengan Wulan? Semua mata kini tertuju pada Wulan. Perempuan itu mencoba tetap tenang, tapi aku bisa melihat tangannya gemetar. Ia berusaha tersenyum sinis. Mbak Aurel, tolong jangan buat keributan di sini. Semua orang lihat. Tidak baik. Plak. Tanganku mendarat di meja, membuat gelas-gelas berguncang. Jangan pura-pura polos, Wulan. Kamu tahu betul Fahri masih suamiku. Dan kamu masih punya muka untuk duduk di sini bersamanya? Beberapa orang berteriak kaget, suasana semakin gaduh. Ada yang bersorak, ada yang mengecam, ada juga yang langsung menyalakan kamera ponsel lebih dekat. Aku mengeluarkan ponselku, membuka video yang baru saja kurekam dari luar. Dengan suara lantang aku berkata, lihat semua. Inilah bukti. Suamiku, Fahri, mengkhianati aku. Dan ini, Wulan,
yang tega merebut suami orang sambil memanfaatkan uangnya. Sorakan langsung pecah. Astaga, pelakor, teriak seseorang dari meja sebelah. Parah banget, sahut yang lain. Wajah Fahri merah padam, ia mencoba meraih tanganku. Aurel, cukup. Jangan bikin malu. Aku menepis tangannya kasar. Malu? Malu itu kalau aku diam dan membiarkan kalian berpura-pura. Justru malam ini aku tegakkan kepalaku. Kamu yang seharusnya malu, Fahri. Wulan berdiri, wajahnya pucat. Kita pergi aja, Mas. Jangan diladenin. Pergi? Aku menatapnya tajam. Kamu pikir gampang? Semua orang sudah lihat siapa kamu. Aku pastikan hidupmu tidak akan sama setelah malam ini. Seketika, suasana restoran benar-benar pecah. Beberapa pengunjung bertepuk tangan mendukungku. Ada yang bersiul, ada yang bersorak, seolah menonton drama langsung. Para pelayan panik, mencoba menenangkan keadaan, tapi suara-suara semakin riuh. Mall itu mendadak menjadi arena persidangan terbuka, dan aku adalah hakimnya. Malam itu, aku berhasil mempermalukan mereka di depan semua orang. Namun, di balik rasa lega yang menyelimuti, aku juga merasakan sesuatu yang lebih dalam. Ini baru permulaan. Melabrak mereka hanyalah langkah awal. Aku tahu, pertempuran sebenarnya baru saja dimulai. Aku menatap Fahri terakhir kali, dengan suara tegas aku berkata, "Kamu sudah hancurkan kepercayaanku. Sekarang giliran aku yang akan hancurkan semua kepalsuanmu. Bersiaplah, Fahri." Keesokan paginya, ponselku bergetar tanpa henti. Grup keluarga, teman kuliah, bahkan tetangga kompleks, semua ramai membicarakan satu hal, video semalam. Video ketika aku melabrak Fahri dan Wulan di mall sudah viral. Ada potongan yang menyorot tangisanku, ada juga yang menampilkan wajah panik Fahri, bahkan ada yang diberi teks besar-besar, ketahuan selingkuh di depan umum. Aku duduk di ruang tamu, menatap layar ponsel dengan perasaan campur aduk. Ada lega, ada marah, ada juga rasa iba terhadap diriku sendiri. Tapi di balik semua itu, ada secercah kepuasan. Dunia kini tahu siapa mereka sebenarnya. Pintu rumah diketuk keras. Saat kubuka, Bu Ulfa berdiri di depan dengan wajah tegang. "Aurel, masuk sebentar. Kita bicara." Aku mengikutinya ke rumah sebelah. Di sana sudah ada beberapa tetangga, duduk melingkar, membicarakan kabar yang sama. Begitu aku masuk, semua mata tertuju padaku. "Aurel, kamu sabar ya," kata salah satu ibu. "Kamu kuat sekali semalam." Tidak semua perempuan bisa seberani itu. Bu Ulfa menghela napas berat. Aku sudah curiga lama sama Fahri, tapi tak menyangka akan separah ini. "Kamu masih muda, Nak. Jangan sampai dia hancurkan masa depanmu." Aku hanya bisa tersenyum tipis. "Bu, yang hancur itu bukan aku. Justru dia yang mengubur dirinya sendiri. Aku hanya membuka topengnya di depan semua orang." Seketika ruangan hening. Kalimat itu keluar begitu saja dari mulutku, tapi aku tahu itu adalah kebenaran. Siang harinya, aku menerima telepon dari ibu di kampung. Suaranya parau, campuran antara marah dan sedih. "Aurel, apa yang ibu lihat di TV itu benar? Itu Fahri? Astaga, keluarga kita jadi bahan pembicaraan orang sekampung. Tapi ibu bangga padamu. Kamu tidak diam dipermalukan. Kamu berdiri membela harga dirimu." Aku terisak mendengar kata-kata ibu. "Bu, maafkan Aurel. Aku tidak bisa jaga rumah tangga ini." "Tidak, Nak. Justru Fahri yang tidak bisa jaga. Kamu hanya memperlihatkan kenyataannya."
Telepon berakhir dengan tangisan kami berdua. Aku sadar, luka ini tidak hanya milikku, tapi juga keluargaku. Sore harinya, giliran Fahri yang datang. Ia mengetuk pintu keras-keras, wajahnya kusut, matanya merah. Aurel, buka pintu. Kita harus bicara. Aku berdiri di balik pintu tanpa berniat membukanya. Bicara apa lagi, Fahri? Semua sudah jelas. Aku hilaf. Aku bisa jelaskan. Jangan bikin ini tambah besar. Karirku, pekerjaanku, semua bisa hancur kalau kamu terus begini. Aku tertawa miris. Baru sekarang kamu peduli dengan karirmu? Kenapa tidak waktu kamu memilih selingkuh di depan umum? Dia terdiam lama. Suara napasnya berat, lalu berubah menjadi nada memohon. Aku janji berubah, Rel. Tolong, jangan tinggalkan aku. Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan karena lemah. Fahri, aku tidak meninggalkanmu. Kamu sendiri yang berjalan pergi meninggalkanku. Dan aku tidak akan pernah kembali pada lelaki yang tega mempermalukan istrinya demi wanita lain. Kata-kataku seperti palu godam. Aku mendengar ia mengumpat pelan sebelum akhirnya langkah kakinya menjauh. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar. Ponselku kembali berdering, kali ini dari nomor tak dikenal. Saat kuangkat, terdengar suara perempuan gemetar. Aurel, ini Wulan. Tolong, berhenti sebarin videonya. Aku tidak bisa keluar rumah. Orang-orang menghinaku. Keluargaku malu. Aku mohon. Aku menggenggam ponsel erat-erat, merasakan puas sekaligus getir. Wulan, kamu pikir aku yang menyebarkan video itu? Dunia sudah melihat sendiri siapa kamu. Itu akibat pilihanmu sendiri. Ia menangis di seberang, tapi aku tidak lagi peduli. Aku menutup telepon tanpa ragu. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku bisa tidur nyenyak. Aku tahu jalan ke depan tidak mudah, tapi aku juga tahu satu hal. Aku tidak lagi sendirian. Kebenaran kini berpihak padaku. Pagi itu udara terasa berbeda. Burung-burung berkicau di luar jendela, sinar matahari masuk lembut menembus tirai. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa menghirup udara tanpa rasa sesak. Video perselingkuhan Fahri dan Wulan masih ramai di media sosial. Nama mereka jadi bahan gosip, meme, bahkan ejekan. Aku tidak ikut menonton lagi, tidak ingin jiwaku terus diseret ke dalam lingkaran kebencian. Tapi ada kepuasan tersendiri saat aku tahu, kebenaran akhirnya berbicara sendiri tanpa perlu aku ulangi. Aku duduk di meja makan sambil memandangi surat gugatan cerai yang sudah kupegang. Tanganku bergetar, tapi bukan karena ragu. Justru karena lega. Akhirnya, gumamku lirih. Siang itu aku pergi ke pengadilan agama. Dengan langkah mantap, aku menyerahkan berkas-berkas yang sudah kusiapkan. Petugas memandangku ramah. Ibu Aurel, sudah yakin dengan keputusan ini? Aku menatapnya lurus. Lebih dari yakin. Ini bukan akhir dari hidupku, tapi awal yang baru. Sepulang dari sana, aku melewati mall tempat segalanya bermula. Aku sempat berhenti sejenak, menatap keramaian orang-orang yang lalu lalang. Ada rasa getir, tapi juga ada rasa bangga. Di tempat inilah aku dulu menangis, berteriak, melabrak, dan mempermalukan mereka. Kini aku hanya tersenyum kecil, karena aku tahu aku tidak lagi menjadi korban. Aku sudah berdiri. Beberapa hari kemudian, Bu Ulfa datang ke rumah membawa sebungkus makanan. Nak, aku tahu ini berat. Tapi percayalah, setelah badai pasti ada pelangi. Kamu kuat, Aurel. Dan kamu tidak sendirian. Aku menggenggam tangannya. Terima kasih, Bu. Dulu aku takut menghadapi semuanya sendiri.
Tapi sekarang aku sadar, aku masih punya banyak orang baik di sekelilingku. Ponselku berdering. Kali ini dari Fahri. Aku menatap layar sebentar sebelum akhirnya kuangkat. Aurel, maafkan aku. Aku kehilangan segalanya. Pekerjaan, reputasi, bahkan Wulan pun meninggalkanku. Aku tahu aku salah besar. Tolong, beri aku kesempatan. Aku menarik napas panjang. Suaranya terdengar begitu putus asa, tapi aku tidak lagi goyah. Fahri, aku sudah memberimu banyak kesempatan dulu. Tapi kamu memilih menghancurkannya sendiri. Kini aku memilih jalanku. Tanpa kamu. Hening. Lalu terdengar helaan napasnya sebelum telepon terputus. Aku tahu, itu adalah akhir yang sebenarnya. Malam itu aku duduk di teras rumah, memandangi langit penuh bintang. Ada ketenangan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Luka memang belum sepenuhnya sembuh, tapi aku tahu aku berada di jalan yang benar. Aku mengingat kata-kata ibu di kampung, harga diri perempuan jangan pernah ditukar dengan janji kosong. Dan malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan membangun hidupku lagi, dengan caraku, tanpa harus tunduk pada lelaki yang mengkhianati. Aku tersenyum kecil. Bukan lagi senyum getir, tapi senyum kemenangan. Karena pada akhirnya, balas dendam terindah bukanlah menghancurkan orang lain, melainkan berdiri tegak ketika mereka menunggu kita jatuh. Dan aku sudah berdiri.